anak-anak, selamat pagi. Wah, senang sekali ya. Pagi ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah online sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Sebelum memulainya, Ibu Vini mau menyapa dulu nih untuk anak-anak yang ada di wilayah Ciranjang yang pagi ini tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung. Mungkin karena sedang berhalangan atau karena sedang sakit. Tidak apa-apa ya, kalian masih tetap bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube ini. Nah, Ibu Vini juga mau menyapa nih untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di kota, yang ada di Bandung Cimahi. Halo. Kemudian yang ada di Bojongsari, Cianjur, Cipanas. Halo. Kemudian yang ada di wilayah Jabodetabek. Halo. Kemudian yang ada di Jawa Tengah. Halo. Surabaya. Halo. Kemudian yang ada di Lampung. Halo. Yang ada di Jambi. Halo. Yang ada di Medan. Halo. Wah, pokoknya semuanya anak-anak sekolah minggu yang ada di kota, Ibu Vini ucapkan terima kasih karena kalian tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri biar lebih semangat ya. Ya anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena atas pertolongan Tuhan, kami bisa kembali ibadah sekolah minggu, walaupun dilaksanakan secara online. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Tolong juga kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu yang berjudul Firman Tuhan Kudengar.
Anak-anak, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Ya, siapkan Alkitabnya dan juga buku catatannya ya. Nah, Ibu Vini akan persilakan Pak Denis untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Denis. Terima kasih Kak Vini. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Denis di ibadah sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan kalian siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan minta pertolongan Tuhan di dalam kita mendengarkan firman-Nya. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih terus memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberikan hati kepada kami, hati yang mau mendengar dan mau belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kita akan mendengarkan kedahsyatan Tuhan ketika itu yang dipimpin oleh Yosua. Yosua yang memimpin bangsa Israel waktu itu ditunjukkan, diberkati Tuhan melalui kejadian yang sangat dahsyat. Bagaimana kedahsyatan kuasa Tuhan kepada bangsa Israel? Mari kita simak terus ceritanya. Adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sudah mendekati ke tanah Kanaan, ternyata Tuhan tidak memperkenankan Musa untuk memasuki ke tanah Kanaan. Dan akhirnya Tuhan mempercayakan kepemimpinan bangsa Israel selanjutnya kepada Yosua. Yosua sudah ditumpangkan tangannya oleh Musa untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Ya, Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk merebut tanah Kanaan yang sudah diduduki oleh bangsa lain. Ya, adik-adik, waktu Yosua diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan, ada satu kejadian yang sangat penting yang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh Yosua yang memimpin bangsa itu. Waktu itu, Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Kata Tuhan kepada Yosua, Aku akan menyertai engkau sebagaimana aku menyertai hambaku Musa. Ada satu kejadian yang mirip dengan kejadian ketika Musa membelah laut. Nah, waktu itu Yosua diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Waktu itu bangsa Israel melakukan perjalanan hingga mereka sampai di tepi sungai Yordan. Di sana mereka berkemah selama 3 hari lamanya. Sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan sudah berfirman kepada Yosua untuk mengatur bagaimana bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Melalui para pengatur pasukan, Yosua mengatur segala rencana penyeberangan itu kepada bangsa Israel, termasuk para imam dari suku Lewi yang akan mengangkat tabut perjanjian. Apa sih tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu penaga, dari kayu akasia, yang disalut oleh emas. Nah, di dalam tabut perjanjian itu terdapat 2 loh batu dan gulungan kitab Taurat, dan satu lagi buli-buli emas yang berisi dengan mana. Kenapa harus tabut perjanjian? Ya,
Tabut perjanjian adalah tanda keberadaan Tuhan, tanda kekuasaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk menyeberangi Sungai Yordan, bangsa Israel harus mengikuti dan mematuhi semua tata cara penyeberangan melintasi Sungai Yordan. Diperintahkannya lah kepada bangsa Israel bahwa yang akan berjalan terlebih dahulu adalah imam-imam dari suku Lewi yang mengangkat tabut perjanjian beserta dengan Yosua. Dan mereka harus memberi jarak antara imam-imam pengangkat tabut perjanjian dengan bangsa Israel. Berapa jaraknya? Ya, mereka harus menjaga jarak sepanjang 200 hasta panjangnya atau sekitar 90 meter antara bangsa Israel dengan tabut perjanjian. Nah, adik-adik, dimulailah perjalanan menyeberangi dan melintasi Sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian mulai berjalan memasuki Sungai Yordan. Ketika kaki imam-imam itu masuk dan menyentuh air Sungai Yordan, mukjizat Allah terjadi. Mukjizat Tuhan terjadi. Sungai air yang diinjak oleh imam-imam itu menjadi kering. Air sungai tersibak ke kanan dan ke kiri. Seperti kejadian yang terjadi di laut yang terbelah waktu pada zaman Musa. Berjalanlah imam-imam itu sampai ke tengah-tengah Sungai Yordan. Setelah itu, bangsa Israel diperkenankan untuk melintasi Sungai Yordan. Ketika bangsa Israel, imam-imam itu sudah sampai ke tepi Sungai Yordan, kembalilah Sungai Yordan itu menutup lagi permukaan airnya. Betapa dahsyat pekerjaan Tuhan melalui bangsa Israel. Ya, ketika bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, Tuhan hadir melalui imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Nah, adik-adik, kita bisa menarik pelajaran dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana bangsa Israel harus menurut setiap perintah Tuhan, setiap peraturan waktu mau menyeberangi Sungai Yordan. Ya, demikian juga kita sebagai anak-anak, sebagai murid sekolah minggu harus menurut akan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah, ajaran-ajaran Tuhan, ya, supaya Tuhan boleh hadir di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap pelajaran kita. Tuhan akan memberikan mukjizat-mukjizat sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Denny sampaikan. Semoga kalian dapat menyimaknya, dapat mempelajarinya, dapat mengambil pelajaran dari firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, firman Tuhan selesai, kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Betapa dahsyat, betapa kuasa Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tentunya Tuhan juga akan berkarya, memberikan mukjizat di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran, untuk cerita Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan selesai, Kak Denis kembalikan lagi kepada Kak Vini. Silakan Kak Vini.
Terima kasih Pak Denis untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bagaimana anak-anak? Diberkati? Puji Tuhan. Baik anak-anak, sekarang kita akan persembahan. Silakan anak-anak siapkan celengannya. Dan sambil persembahan, kita akan memuji Tuhan. Lagu Kabungahan di Lebet Gusti. Ya, terima kasih anak-anak sudah memberikan persembahannya. Kiranya persembahan yang anak-anak berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan di sekolah minggu. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan akhiri dengan doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kami ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, sehingga firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga berkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, berkati untuk saudara-saudara kami yang lain, dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, ibadah kita sudah selesai dan terima kasih karena anak-anak sudah setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa ya, minggu depan untuk kembali mengikuti ibadah sekolah minggunya. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah!